Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Rabu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik, tetap senantiasa bersyukur dan juga berpengharapan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita bersama-sama kembali berjumpa di dalam persekutuan ibadah keluarga dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya mengajak kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10. Ulangan pasal 10, saya mengajak kita semua mempersiapkan ayat 12 sampai ayat ke-22. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Hari ini kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang kembali mengumpulkan kami sebagai keluarga untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi dan juga menyempurnakan syukur dan sukacita kami dengan berkat Tuhan melalui firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu lah kami terus dikuatkan untuk bisa menjalani kehidupan kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan bersabda di tengah-tengah kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita membaca bagian Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 10 12 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Ibu bapak saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua mengingat kembali pesan Tuhan yang kita dapat dalam ibadah hari Minggu lalu. Karena ada kaitan dan hubungan pesan Tuhan hari ini dengan apa yang disampaikan dalam ibadah hari Minggu lalu. Bapak Ibu tentunya masih ingat bahwa pada hari Minggu yang lalu ada pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, untuk mereka tidak kemudian dikatakan membanggakan diri atau menyombongkan diri atas apa yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Sebuah pesan yang bagi kita saat ini juga masih relevan, karena seringkali dalam kehidupan kita namanya kesombongan dan kebanggaan diri itu terkadang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kita terkadang jatuh ke dalam kesombongan.
Nah, hari ini ada pesan Tuhan yang lain yang juga disampaikan kembali kepada bangsa Israel melalui Musa. Ada dua pesan yang disimpulkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai judul dari perikop ini. Pesan yang dikatakan supaya yang pertama bangsa Israel harus taat kepada Tuhan, dan pesan yang kedua adalah supaya bangsa Israel tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, tampaknya dua pesan ini kelihatannya mudah gitu ya. Taat dan bersyukur. Tetapi kalau kita mau merenungkan secara lebih dalam, saya rasa bukan hal yang mudah untuk kita tetap taat dan bersyukur kepada Tuhan. Apalagi dalam situasi-situasi kehidupan yang tidak menyenangkan buat kita. Dalam situasi kehidupan yang kita rasa membuat kita bergumul dengan penderitaan dan persoalan. Taat dan bersyukur bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Nah, ini juga yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel sebelumnya. Bahwa ternyata pesan ini juga didasari oleh sebuah tindakan yang memang dilakukan oleh bangsa Israel, menunjukkan bahwa seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan sudah menyatakan begitu banyak berkat, anugerah, kuasa, dan kasih-Nya bagi orang Israel. Tapi toh ternyata seringkali bangsa Israel tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Saat kesusahan muncul, mereka sudah mulai merengek kepada Tuhan. Mulai ngambek sama Tuhan. Mulai lagi menyalahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, menyembah ala-ala lain. Bahkan saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah itu, orang Israel di bawah Gunung Sinai malah membuat patung lembu emas. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel seringkali tidak taat kepada Tuhan. Ada kesenangan. Sebaliknya, kalau ada kesusahan tadi mereka merengek, ngambek, kemudian menyalahkan Tuhan. Sebaliknya pada saat mereka mengalami kesukaan, mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dibebaskan Tuhan, mereka kemudian malah melupakan Tuhan. Nah, mereka laksana seperti anak kecil yang kemudian sukanya merajuk dan tidak ingat jika ada kesenangan di antara mereka. Ya, Bapak Ibu, saya gambarkan ini karena mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kalau anak-anak kan seperti itu. Kalau ada sesuatu yang membuat mereka tidak senang, mereka merengek, mereka ngambek. Sebaliknya kalau mereka senang dengan sesuatu, lupa segalanya. Di sekitarnya tidak diingat. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel. Menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan yang sudah memberkati dan menyatakan kuasanya bagi mereka. Nah, demikian pula tentang hal bersyukur. Kita lihat bahwa seringkali bangsa Israel tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ingat waktu mereka keluar dari Mesir, saat mereka baru keluar dibebaskan Tuhan, setelah Tuhan menyatakan kuasanya, membelah laut Teberau itu sehingga mereka bisa menyeberang. Apa yang terjadi? Apakah mereka kemudian tetap hidup dalam syukur selalu? Ternyata tidak. Kita ingat saat mereka mulai kekurangan makanan, kekurangan minuman, apa yang mereka lakukan? Mulai mengeluh lagi. Mulai merajuk lagi. Mulai menyalahkan Tuhan lagi. Mulai tidak lagi mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka sebelumnya. Sehingga mereka minta kepada Tuhan makanan dan Tuhan memberikan mereka mana sebagai bentuk bahwa kasih Tuhan tetap dinyatakan. Mereka ingin bahwa Tuhan itu mengikuti keinginan mereka. Bukan sebaliknya. Mereka tidak kemudian berpikir bahwa harusnya saya yang harus ikut Tuhan, harus terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka selalu ingin Tuhan mengikuti keinginan kemauan mereka. Sehingga akhirnya mereka selalu menjadi orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang kemudian membuat Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir diingatkan untuk tetap taat dan bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang,
bagaimana kita kemudian merespon dua pesan ini? Apakah dua pesan ini juga relevan bagi kehidupan kita? Kalau saya memahaminya, saya rasa pesan ini juga sama seperti pesan hari Minggu yang lalu, juga masih relevan buat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita juga kadang menjadi seperti orang Israel. Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerahnya kepada kita, tetapi seringkali kita juga tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin bahwa Tuhan itu mengikuti kemauan atau pola pikir kita, sehingga apa yang tidak sesuai dengan kemauan atau pola pikir kita, kita tidak syukuri itu. Akhirnya membuat kita tidak taat menjalani kehidupan kita. Nah, ini juga yang pernah digambarkan Tuhan Yesus dalam kisah dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kisah itu menceritakan tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bapak Ibu masih ingat cerita ini ya? Dari 10 orang yang disembuhkan Yesus, berapa orang yang mau datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur? Ya, betul. Cuma 1, Bapak Ibu. Bayangkan dari 10 orang yang diberkati Tuhan, yang diberikan kesembuhan, cuma 1 yang datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini juga menggambarkan kehidupan kita, bahwa seringkali kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena kita memandang bahwa apa yang dibuat Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan kita, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini pesan Tuhan ini juga berlaku buat kita semua. Kita harus hidup dalam ketaatan dan hidup di dalam syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita mengukur ketaatan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita ukuran-ukuran yang menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Ukuran yang pertama menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan adalah saat kita menunjukkan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang pemahaman takut ini seringkali kita pahami keliru. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita pahami takut itu seperti takut yang konotasinya negatif dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar tentang takut akan Tuhan yang digambarkan di sini, adalah sebuah rasa takut yang menunjukkan kehormatan, kekaguman kita kepada Tuhan, yang akhirnya membuat kita mau terus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kalau kita hormat kepada Tuhan, kalau kita menghargai Tuhan dalam kehidupan kita, menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ukuran yang kedua yang dikatakan Tuhan adalah saat kita taat adalah saat kita menuruti jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jalan Tuhan itu kan yang kita selalu ingat dan disampaikan dalam firman Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Tapi seringkali saya katakan tadi, kita hidup menurut jalan kita sendiri. Kita hidup menurut keinginan-keinginan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita nggak ikut jalan Tuhan, tapi jalan kita sendiri yang kita ikuti. Jadi kita belajar bahwa ketaatan itu akan disimbolkan dengan rasa atau dengan tindakan kita mengikuti jalan Tuhan. Bukan mau-maunya kita, bukan mau-maunya diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita, tetapi mengikuti maunya Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan orang yang mau taat pada Tuhan adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang mengasihi atau mencintai dalam bahasa sehari-hari begitu, apa yang kita tunjukkan kalau kita mengasihi seseorang? Saya percaya kalau kita mengasihi, mencintai seseorang, kita mau ada selalu bersama-sama dengan dia. Kita selalu mau dekat dengan dia. Demikian juga kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kita juga selalu mau dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan. Kalau dalam lagu-lagu atau istilah-istilah percintaan begitu kan, ada yang mengatakan lautan ku seberangi, gunung akan kudaki, hujan badai akan kulalui.
Apakah itu juga berlaku dalam cinta kita kepada Tuhan? Seharusnya berlaku juga. Kalau kita mengatakan benar-benar cinta kepada Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat standarnya adalah, ukurannya adalah kalau kita mau terus beribadah dengan segenap hati kita. Nah, kenapa dikatakan bukan hanya kata beribadah, tetapi juga diingatkan dengan segenap hati? Karena Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari atau dengan mungkin kita sadari, kita beribadah, tetapi terkadang tidak segenap hati kita ada dalam ibadah. Ada banyak motivasi orang datang beribadah. Ada banyak motivasi orang mau datang berkumpul bersama-sama beribadah. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa beribadah itu harus segenap hati. Saat kita ada beribadah, ya beribadahlah. Tunjukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita singkirkan hal-hal yang lain di sekitar kita. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Jadi tidak terganggu kalau ibadah kemudian masih bermain-main atau bermain dengan handphonenya sendiri, dengan chattingnya, kemudian memikirkan sudah setelah ibadah mau ngapain. Apalagi kalau kemudian pendetanya dianggap khotbahnya nggak menarik begitu, yang disalahkan kan pendetanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar kalau mau beribadah, beribadahlah dengan segenap hati. Kita datang beribadah kepada Tuhan, hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada hal-hal yang lain. Yang lain boleh dilakukan setelah ibadah. Jadi mari bersama-sama kita juga beribadah dengan segenap hati. Bukan cuma sekedar datang ibadah sebagai rutinitas. Atau bahkan kadang-kadang saya sering kali katakan beribadah itu bukan hanya cari firman, tapi cari firman begitu. Jadi ada orang-orang yang carinya piring makan dalam kalau ibadah, apalagi ibadah syukur. Nah, hari kita belajar bersama-sama. Mari kita beribadah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Nah, ukuran yang kelima adalah kita harus senantiasa berpegang pada perintah Tuhan. Ini sama dengan menuruti jalan Tuhan serupa begitu ya. Bahwa perintah-perintah Tuhan yang harus kita pegang dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menunjukkan bahwa saya mau taat sama Tuhan karena saya sudah melakukan perintah Tuhan. Yang keenam, di dalam ayat 16 dikatakan, sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk. Ya, ini berkaitan dengan yang minggu lalu begitu ya. Tegar tengkuk itu kan seringkali kita artikan sebagai sebuah anonim dengan sinonim begitu dengan kesombongan. Jadi kita belajar sunatlah hati kita. Hati kita ini jangan kotor, hati kita ini jangan kemudian menunjukkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, tapi biarlah hati kita benar-benar bersih, hati kita benar-benar senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang akhirnya tidak tegar tengkuk, tapi rendah hati dalam kehidupan kita. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah kita taat kepada Tuhan ditunjukkan dengan kita juga mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita juga lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan mari kita lihat dari ketujuh ukuran ketaatan yang disampaikan dalam perikop bacaan kita hari ini. Sudah berapa banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa setiap kita sudah melakukan semua atau ketujuh hal ini. Sehingga benar-benar kita menjadi pribadi yang disebut sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak, untuk tetap hidup dalam ketaatan, hidup terus bersyukur. Meskipun kita tahu kondisi kita tidak menyenangkan, tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Ada Tuhan yang selalu melihat kita. Kita lihat bahwa meskipun orang Israel seringkali mengecewakan Tuhan, merengek-rengek, ngambek sama Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, dan lebih parah lagi meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu ada buat mereka. Jadi kita belajar untuk terus mengimani itu dalam hidup kita, sehingga ketaatan dan rasa syukur dalam hidup kita selalu kita miliki, dan kita senantiasa hidup dalam ketaatan dan syukur itu, sehingga kita tetap kuat, tetap bisa menjalani hidup kita betapapun susahnya kehidupan yang kita jalani.
Kita percaya saat ketaatan itu ada, saat syukur juga terus memenuhi kehidupan kita, kita terus akan mampu menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali merasakan kehadiran Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk juga tetap hidup dalam ketaatan dan syukur. Kami memohon Tuhan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami juga tetap bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Tuhan tolong kami menjalani hidup kami. Kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya selalu hadir bagi kami, menguatkan kami dan memampukan kami menjalani kehidupan. Karena kami semua menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, usaha, kegiatan kami, bahkan juga pergumulan-pergumulan dan rencana kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagi kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu, menyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi kami. Bagi setiap kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan apapun itu bentuknya, Tuhan juga yang senantiasa kuatkan kami, agar kami mampu menghadapinya. Kami percayakan seluruh langkah hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati juga persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, Tuhan terus berkati. Sehingga lewat persekutuan yang baik, persekutuan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, kami bisa tetap terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan buat bangsa negara kami dalam proses pemulihan yang terjadi. Tuhan berkati kami semua untuk ambil bagian di tengah-tengah proses ini, sehingga bersama-sama dengan pertolongan dan kasih Tuhan, maka bangsa kami juga akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya, dan kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, tetap di rumah kalau tidak ada hal-hal yang mendesak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.